Sejarah dari agama Sikh ini tahun abad 14 ya. Di abad 14 itu pokoknya sebelum di abad 14 itu cuma ada dua agama. Karena agama Sikh ini kan terjadinya ketika di India, di Punjab namanya. Jadi itu ada dua agama sebelumnya itu Hindu dan Muslim. Ada dua agama terbesar Hindu dan Muslim. Jadi pendiri kita ajaran agama Sikh ini namanya Guru Nanak. Guru Nanak itu adalah lahir di keluarga Hindu 1469. Namun karena pada saat itu awal mula berdiri agama ini, jadi ini mulanya itu ajaran selisih paham antara kedua agama pada saat itu di India. Hidrolatnya, jadi ada sistem kasta, kamu rendah, saya lebih tinggi, gitu ya. Nah, macam-macam itu di agama Hindu. Sedangkan dasarkan itu Guru Nanak itu memang utusan Tuhan, ya. Itu kalau kita nanti orang tua Guru Nanak itu sebenarnya kasta tinggi, pedagang. Khetri itu kalau bahasa India namanya khetri artinya pedagang. Walaupun begitu, tapi Guru Nanak Dev itu punya nilai-nilai kebajikan itu dari kebaikan itu diperlihatkan dari sejarah dari usia kecil. Kemudian setelah melihat keadaan pada saat itu mulai melakukan pembaruan, artinya mulai menyiarkan bahwa tidak ada kasta-kasta tinggi. Di mata Tuhan itu orang yang mulia itu adalah orang yang tinggi, itu adalah orang yang punya karma baik. Artinya kalau dia berbuat sesuatu yang baik di dunia ini, itulah tinggi di mata Tuhan. Jadi bukan berdasarkan blood, ya. Nah, jadi itu ajaran Guru Nanak sampaikan kebenaran, walaupun semakin lama pada saat menyampaikan kebenaran ini, karena dari hal-hal macam itu banyak pemuka-pemuka agama pada saat itu yang mungkin rusik ya, kok ini menyampaikan sesuatu kebenaran gitu ya. Jadi sebenarnya agama semua dua-dua itu bagus ya. Islam, Hindu, tapi sekarang semua agama bagus. Cuma kan manusia yang kadang salah menyampaikan sesuatu kan gitu. Semua manusia agama itu yang tercipta di dunia semuanya nggak ada kekuatan. Jadi Guru Nanak Dev hanya menyatakan bahwa kalau jadi seorang Hindu, jadilah Hindu yang baik, Hindu yang sejati, taat pada agama. Jadi ya, benar-benar meyakini agama itu. Kalau Islam, Guru dikatakan Guru Nanak Dev itu, kalau kita sebenarnya Guru di, kalau di Islam lagi ya. Guru Nanak Dev itu mengatakan kalau di Islam itu jadilah Islam yang benar-benar taat pada agama. Dia rajin sholat, kemudian menjauhi larangan. Itu awal mula cikal bakal agama. Tapi harus dikatakan Nabi artinya kita harus sembahyang, ya, minimal 2 kali satu itu pagi dan malam itu ya. Kemudian ikutkan itu artinya kita harus seorang Sikh itu harus bekerja, jadi nggak boleh jadi pemalas. Harus rajin bekerja untuk mencari nafkah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah sharing, berbagi. Jadi dari tidak menyerahkan itu kita harus wajib untuk membantu. Dan membantu itu bukan hanya pada satu agama, tapi sama siapa saja. Jadi 3 dasar ini di pemula yang diajarkan oleh Guru Nanak. Ini perjalanan Guru Nanak itu di seluruh dunia, kemudian sampai ke China, kemudian Burma, terus sampai menuju terakhir perjalanan yang keempat itu di dalam Mekah, daerah Timur Tengah. Gitu. Untuk pertanyaan kedua tentang hari raya apa aja yang biasa dirayakan oleh orang Hindu? Ya, pertama kalau hari raya kebesaran, karena kita Sikh itu memiliki 10 guru. 10 guru itu sebenarnya yang dari Guru Nanak sampai ke 10 itu dalam bentuk ya artinya manusia
manusia, cuma tidak sama seperti kita. Artinya mereka itu kan utusan Tuhan, ya. Nah, rupanya sama tapi di dalamnya lain ya, dalam utusan Tuhan. Kemudian setelah guru ke-10, maka guru ke-10 itu mendeklarasikan semua ayat-ayat suci itu dalam bentuk satu kitab suci namanya Guru Rahasia. Guru Rahasia tahun 1604. Jadi setelah dulu adanya kitab suci itu, jadi terhapus lagi. Artinya tidak ada lagi guru dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk sabda kitab suci. Nah, jadi hari raya pertama itu merayakan seperti hari lahirnya guru, kemudian pada saat hari pengangkatannya, kemudian itu pada saat hari beliau itu memberikan mangkat istilahnya. Kemudian hari kalau macam kita Diwali, kalau macam Islam itu Fitri kan, kalau kita Diwali itu macam ini nanti tanggal 1. Terima kasih ya Kak. Kalau boleh tahu agama ini negaranya dengan jadi ada kesamaan dengan sama seperti Muslim ya. Sebenarnya kita tidak memakai sepatu, ya, kemudian kaki tetap di depan, kemudian harus menutup kepala. Jadi kalau soal sik itu rambut panjang, kemudian menutup kepala itu karena di dalam ada kitab suci. Kitab suci itu ada di dalam. Jadi kita harus di rambut ini mahkota. Mahkota. Jadi mahkota ini karena rupa guru semua seperti ini. Jadi dicontohkan oleh guru. Jadi kalau guru-guru yang dunia ini kan hanya mengajarkan tentang ilmu ini ya, ilmu sosial, ilmu apa gitu ya. Tapi kalau guru ini kan mengajarkan bukan ilmu sosial tapi ilmu ketuhanan, ya kan? Nah, bedanya di situ. Dia mengajarkan tentang duniawi, sosial. di agama itu biasanya apa sih? Oh ya, tadi sedikit ya mengenai tata caranya. Jadi tata caranya tadi menutup kepala, tidak boleh bawa drugs, tidak boleh sembahyang. Jadi rokok, minuman keras atau sejenisnya itu dilarang dibawa ke dalam. Jadi orang yang sudah mengkonsumsi tidak boleh datang ke sembahyang. Kemudian di sini kita semua vegetarian, jadi tidak ada bentuk-bentuk amis-amis apa nggak boleh. Ya, jadi biasa setelah kita sembahyang itu kalau yang berjemaat sebenarnya harusnya setiap hari, tapi karena di Indonesia, jadi di sini karena semua sibuk, jadi cuma berkumpulnya di hari Minggu pagi. Hari Minggu ya. Terkecuali ada acara-acara lain ya, ada yang meninggal atau perkawinan atau apa gitu ya, itu baru. Tapi kalau yang umumnya Minggu pagi kita ibadatnya, setelah ibadah bersama, lalu nanti ada perjamuan namanya makan bersama. Nah, makan bersama ini sebenarnya untuk semuanya, siapa saja yang ikut sembahyang atau yang nggak ikut sembahyang boleh menikmati. Dan seperti karena kita culture-nya Indonesia, ada Indian food, ada Indonesian food gitu. Tapi semuanya intinya adalah sayur-sayuran dan Indonesian food gitu. Posisi langgar namanya. Langgar guru, kalenggar artinya makanan dari guru. Itu berkah dari Tuhan. Nah, betul, berkah dari Tuhan. Dan itu setiap September pagi sampai malam. Ada pernah dengar Wilmas Golden Temple? Amritsar. Nah, kalau di Google itu ada, itu namanya Golden Temple di Amritsar, kota Amritsar. Itu Wilmas itu Golden. Itu dari pagi jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi ada macam dapur umum kalau kita bilang ya, dapur umum namanya guru kalenggar tadi itu. Jadi ada satu tempat untuk sembahyangnya, ada satu tempat untuk makannya. Jadi siapa saja boleh makan. Jadi terbuka selama dari pagi itu sampai jam 10 malam. Ya. Dan untuk semuanya. Jadi bukan hanya Sikh saja. Pertama di Jakarta. Tahun 25, tapi sebenarnya dia bukan di sini, di Pelabuhan. 25 itu 1925 Pak? 1925. Ini daftar penyumbang waktu di tempat lama dulu. Jadi tahun 25
1925 ini banyak sekali ada muslim juga nih. Ini Ali. Iya, Muhammad. Jadi ada beberapa muslim tapi muslim India ya. Muslim Indonesia juga banyak. Yang tahun 25 itu letaknya di Jalan Jepara. Jepara, Ya, tempat dekat- lahirnya Ibu Kartini. Apa? Jalan Pelabuhan dekat Pabuan. Iya. Pelabuhan. Mungkin you punya grandfather tahu ya. Ya, kuil Sikh Temple di India itu tahun 25 sebelum akhir ya. Lalu tahun 98 waktu ada gejolak itu kan di sini. Iya. Terus ada zaman Pak Soeharto ya. Iya. Pindah. Oh, Dapatnya tempatnya. bawah Di sekali. sini kan juga Menteri Agama. Oh, Menteri Bapak Agama. Malik Fajar. Iya. Jadi ini masuk ya ke sini. Training. Dari bentuk bangunannya sendiri itu ada sejarah apa makna? Jadi karena dia pakai kubah, karena di India dia seperti Oh, ya. ini semua arsiteknya orang Indonesia. Hmm. Dari Indonesia. Cuma kasih gambar apa gitu dari mereka ini buatan semua. dari Indonesia. Oke. Jadi maknanya cuma ini aja rumah Tuhan, jadi harus yang bagus. Ya, putih juga melambangkan kesucian ya. Iya, kesuciannya. Ini kan terus ini Tahun 99. Jenis makannya? Jadi makan waktu sekitar 10 bulan. Cepat banget dong. Cuma sih. Bisikan. Oke. Iya, harus. Karena menghormati kesucian juga. Karena di dalam tuh ada kitabnya. Dan kitabnya tuh nggak boleh tersentuh kotoran. Gak ada yang pegang-pegang ya. Please cover it. Tinggal dibikin aja. Iya, menggunakan tag. Sana di sini. Oh, Saya bisa di sini sudah 25 tahun. cukup lama. Sejak di bangunan pertama. Foto dong. Ya. Permisi. Kalau Hinduism kan kayak ada patung apa ya? Kita sih jadi jadi sama macam kita bersujud di bukan patung di macam Quran. Iya. Cuma kalau kita ini ditutup tempat tinggi, kemudian di desa memperlakukan kita suci spesial. Jadi kalau misalnya itu sukarela memberikan apa aman. Aman. Kemudian jadi laki-laki sini, perempuan sini, jadi duduknya pisah. Nah, perempuan sini, laki-laki sini. Kalau full biasanya di luar. Jadi semua Sikh itu dari lahir sampai mati, semua acaranya prosesinya di rumah sembahyang. Jadi mau dia lahir, kemudian besar, kemudian ulang tahun, kemudian menikah, semua di sini. Dan lagi kalau meninggal pun jadi sembayangannya di sini. Nah, setelah acara apa semua itu di luar sana, lalu sembayangannya apa semua di sini, di rumah ibadah Sikh. Kalau bagi orang India. Terus kita tuh ada, jadi isi kitab suci itu kita nyanyikan. Nah, jadi kita bikin musiknya, notnya, lalu dinyanyikan. Gitu. Tapi bukan karangan kita enggak, jadi semua dari Kitab suci. kitab suci itu ya, sabda itu. Jadi bukan karangan sendiri. Kayak cinta kamu cinta apa itu enggak. Semua dari kitab suci. Jadi dinyanyikan pakai tabla, gendang tabla itu. Pakai organ juga. Untuk kitabnya sendiri menggunakan bahasa apa? Jadi kitab Sikh ini sebenarnya sudah terjemahannya itu dalam sekitar
47 bahasa. Tapi kalau kita ini yang di sini yang kita pakai itu bahasa Gurmukhi. Bahasa utamanya itu bahasa aslinya bahasa Gurmukhi, bahasa Punjabi. Oh, Tahu Punjabi. Punjabi kan? Tahu. Nah, bahasa Punjabi. Bahasa Punjabi itu tulisannya seperti tulisan Arab juga, tapi dia namanya bahasa Punjabi. Terus nanti ada screen untuk transkripnya bahasa Inggris. Ini pakai screen. Jadi umatnya bisa makan. Mau slide-nya sejarahnya bisa di situ. Nah, emangnya terus ya duka ini karena ini tradisi lama. Jadi kalau zaman sekarang sih hanya segelintir umat aja yang masang itu. Itu sebenarnya gunanya bukan untuk bantu untuk bikin sedikit ada aroma Wangian ya. gitu. Tapi sekarang kan udah baik ada pewangi semua ya. Iya. Tapi masih juga tradisi lama itu ditaruh. Jadi nggak ada unsur sembahyang, nggak ada. Ya, tapi kalau di Hinduism di depan patung-patung mereka ada unsur sembahyang. Jadi kalau kita hanya unsur untuk wangi-wangi. Jadi kalau misalkan buat wangi-wangan itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Wangi-wangi. Kalau zaman-zaman dulu kan artinya zamannya listrik belum ada. Jadi kan itu kenapa pakai macam begini supaya ketika orang sembahyang itu satu bisa kusuk ya, karena banyak binatang-binatang. Ada komunikasi kayak untuk dari area sini sama situ boleh Bagaimana? kayak untuk dokumentasi dari bagian daerah sini. Oh silakan. Ini jadi simbolnya itu yang K1 itu ajaran Guru Nanak Devi, artinya satu Tuhan itu satu. Itu bukan, lalu gambarnya itu adalah bahasa Punjabi, itu satu dan maha besar, maha pengasih, maha penyayang dan semuanya. Itu simbol yang di tengah. Jadi dia diletakkan di tempat tinggi kalau kita suci kita itu. Jadi pada saat gini terus nanti ada yang baca datanya, lalu di situ nanti ada yang menyanyikan, ya kan? Terus nanti terakhir ditutup sama doa di tengah satu orang memimpinkan datanya. Jadi setelah itu nanti kita ada biasanya kera persad. Kera persad itu setelah selesai sembahyang semacam sesaji yang dibagi di dalam ini, tapi dari tepung sama gula. Nah itu dibagi untuk umat di dalam sini. Kemudian nanti itu untuk pemanis di dalam, tapi kalau untuk bikin ini kenyang sedikit di luar. Selesai sembahyang baru makan bersama. Itu bentuk makanannya bulat gitu? Bentuk makanannya kayak manisannya? Macam ini macam kita bikin dodol. Dodol. Macam bikin adonan kue gitu kan, nanti terus dibagi-bagi pakai sendok. Kayak ladu gitu atau bukan? Ladu. Oh beda ya? Ya macam ladu ya. Macam ladu. Ya? Tahu. Oh iya. Sering nonton film India soalnya. Itu macam gitu ya. Jadi itu dibagi ke umat sebagai ucapan syukur gitu ya. Lalu kalau untuk bikin ini tenang ya di luar. Selesai sembahyang baru gitu. Jadi 2 kali penyajian, pertama di dalam sedikit-sedikit itu untuk kemudian baru di luar. Oke. Cukup. Jadi ini gambar yang ini hanya mengira-ngira. Jadi sebenarnya bukan seperti karena zaman itu kan belum ada fotografi. Jadi hanya lukis-lukis pun mengira-ngira lah seperti itu. Tapi aslinya sebenarnya bukan. Jadi ada 10. Yang pertama yang besar itu namanya Guru Nanak, ya. Guru Nanak. Yang pertama. Kemudian berikutnya ada 10. Setelah 10 itu maka guru yang ke-10 namanya Guru Gobind Singh. Yang memberikan nama asli itu belakangnya namanya Singh. Singh. Jadi kalau ladu sing itu ladu resik dong? Tanda gitu ya. Singh itu ya. Maka orang guru ke-10 itu dikatakan bahwa setelah ini tidak ada guru lagi, hanya kitab suci ini. Guru Granth Sahib ini sebagai pedoman bagi setiap orang Sikh. Jadi Guru Granth Sahib ini yang disembah, Guru Granth Sahib ini yang kita baca, kita yakini. Jadi tidak ada lagi bentuk manusia. Itu tahun
1708. Jadi ini agama masih sekitar 550 tahun lebih tergolong belum lama. Kan ya, jadi selesai sembahyang dalam sini matanya yang laki-laki sini, yang perempuan atau perempuan sini dimakan di bawah. Kecuali kalau yang pakai meja yang udah berumur nanti kalau